Ya? Iya, Pak. Oke. Ini udah mulai ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jadi, memang biasanya jatah saya untuk ngajar KL itu saya ngajarnya deskripsi batuan sama MS ya. Di apa? Di KL1 dan KL2 juga seperti itu biasanya ya. Cuman di sini seperti biasa saya pendahuluan akan menjelaskan tentang geologi regionalnya dulu ya. Next. Nah, ini adalah fisiografi Pulau Sumatera ya. Jadi menurut Van Bemmelen ya, di bukunya tahun 1949 ya dengan judul Geologi Indonesia ya. Van Bemmelen ini membagi Pulau Sumatera ini menjadi 6 zona fisiografi ya. Di sini bisa kita baca fisiografi pertama itu adalah paparan Sunda, yang kedua perbukitan rendah dan dataran bergelombang, yang ketiga itu perbukitan 30, yang keempat zona perbukitan barisan, yang kelima itu sesar Sumatera, dan yang keenam adalah zona busur luar. Nah, namun ya Van Bemmelen ini tidak menjelaskan secara detail ya mengenai ini zona fisiografi ini dalam bentuk peta. Jadi dia hanya menjelaskan fisiografi ini hanya dalam bentuk tulisan ya. Jadi dia cuman membagi Pulau Sumatera ini menjadi 6 zona fisiografi ya, tanpa menjelaskan secara detail dalam bentuk peta di mana ke-6 zona fisiografi ini. Nah, untuk itu ya, jadi di sini saya mengambil referensi dari ini ya, artikel dari Utama dan kawan-kawan ya di tahun 2020 untuk memvisualisasikan fisiografi dari Pulau Sumatera ini ya. Jadi Utama dan kawan-kawannya adalah luaran ini ya, luaran dari penelitian dosen teknik geologi ya, UNJA di tahun 2020 kemarin ya. Ini statusnya sudah kita ini ya, sudah direvisi, sudah direview, tinggal nunggu tinggal nunggu terbitnya aja. Ya, jadi ini diterbitkan di proceeding internasional ya, Indeks Scopus. Nah, jadi teman-teman nanti ya, kalau mau membuat fisiografi di skripsi ataupun di PKM ya, bisa mensitasi dari si Utama dan kawan-kawan ini ya. Ini Pak Wiki yang sebenarnya buat ya. Jadi bisa mensitasi dari sini ya. Nanti teman-teman nggak usah lagi kalian citasi dari apa ya? Dari saya yakin kalian itu kalau fisiografi ngambilnya di Google ya, atau dari apa? Di Google terus dibuat Van Bemmelen. Sebenarnya Van Bemmelen nggak pernah buat foto seperti itu. Ya, jadi cara penulisan citasinya adalah kita ambil dari Utama dan kawan-kawan, diadaptasi dari Van Bemmelen. Nah, seperti itu cara mensitasinya nanti kalau kalian membuat artikel ilmiah ya. Oke ya, paham ya? Oke, jadi fisiografi ini adalah kenampakan fisik dari suatu pulau ya, ataupun dari kerak ya. Jadi khususnya untuk Pulau Sumatera ini merupakan bagian dari kerak daratan Sunda ya, untuk Pulau Sumatera ini. Ya. Lalu zona fisiografi yang pertama ya, zona fisiografi yang pertama ini adalah zona perbukitan barisan ya, di mana zona perbukitan barisan ini ya berada di bagian tengah dari Pulau Sumatera ya, yang berbentuk punggungan ya. Dia punggungannya ini memanjang dengan orientasi utara barat laut, selatan tenggara ya, gitu ya, searah dengan Pulau Sumatera. Ya. Nah, punggungan ini dia tidak berbentuk lurus ya, ataupun datar ya, tapi dia terdapat lekukan-lekukan seperti ini ya. Hal ini mengindikasikan kalau batuan penyusun punggungan ini adalah tidak hanya batuan sedimen ataupun batuan beku ya. Berarti ada juga batuan metamorf di sini. Nah, kita sudah buktikan kan saat kuliah lapangan 1 kemarin ya di Sumatera Barat ya. Jadi area KL kita itu dia masuk ke fisiografi zona perbukitan barisan dan juga ini ya,
sesar Sumatera ya, ada 2 fisiografi di situ. Nah, di situ kita juga menemukan variasi litologi yang lengkap kan. Ada batuan sedimen ya, sedimen klastik, ada sedimen karbonat, ada batuan beku plutonik ya, ada batuan beku vulkanik, lalu ada juga batuan metamorf dan metasedimen ya. Jadi lengkap. Kuliah lapangan saat di apa kemarin ya, di Sumatera Barat kemarin, gitu ya. Dan juga ya, adanya punggungan ini juga menunjukkan adanya perbedaan resistensi batuan ya dengan daerah di sekitarnya ini ya. Nah, oleh karena itu, karena adanya perbedaan karakter fisik ini ya, punggungan ini disebut sebagai zona perbukitan barisan, gitu ya. Itu. Lalu puncak tertinggi dari zona perbukitan barisan ini ada di puncak Indrapura ya. Ini. Tepatnya ini adalah puncak dari Gunung Kerinci ya, dengan ketinggian lebih kurang itu 3.800 meter ya di atas permukaan laut. Nah, titik terendahnya mungkin ya. Titik terendah sudah pasti dia berasosiasi dengan suatu cekungan ya. Nah, sudah pernah juga kita datangi ya. Cekungannya itu adalah cekungan Danau Singkara gitu ya. Atau yang terdekat mungkin cekungan Danau Kerinci ya, atau cekungan Sungai Penuh gitu ya. Itu untuk penjelasan dari fisiografi yang pertama ya. Lalu zona fisiografi yang kedua ya adalah zona sesar Sumatera atau Sumatera Fault Zone ya. Nah, dia berasosiasi dengan perbukitan barisan ini ya, dengan orientasi yang sama, barat laut tenggara ya. Nah, adanya jalur sesar ini sudah pasti sangat berkaitan dengan buksur magmatik dan busur vulkanik ya, baik itu vulkanik yang berumur pratersier ya, dan vulkanik yang berumur kuarter mungkin ya. Lalu selanjutnya adalah zona perbukitan rendah ya, dan dataran bergelombang ya. Nah, zona perbukitan rendah ini mengisi lebih dari 50% dari Pulau Sumatera ya. Jadi dia berada di sekeliling ya dari perbukitan barisan ya. Dan dia didominasi di bagian timur dari si perbukitan barisan ya. Dan hampir 50% luasan dari Pulau Sumatera ini adalah zona perbukitan barisan ya. Lalu dengan topografi yang relatif landai ya, dan beda ketinggiannya ini antara miring sampai datar, hal ini mengindikasikan kalau pada zona ini adalah batuan-batuan yang memiliki resistensi ya, dari sedang hingga lemah ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ya nanti pasti sudah sering ya jalan ke Merangin ya, atau nanti saat kita mau jalan ke Merangin nanti perhatikan jalannya, pasti sangat banyak perbukitan rendah dan juga jalannya ini bergelombang ya, makanya disebut sebagai zona fisiografi dataran rendah dan perbukitan rendah dan dataran bergelombang, gitu ya. Lalu selanjutnya adalah zona keempat ya. Zona keempatnya adalah zona perbukitan 30 ya, di mana zona perbukitan 30 ini berada di timur dari zona ini ya, perbukitan barisan ya, dengan orientasi yang hampir sama ya dengan Pulau Sumatera dan perbukitan barisan ya, barat laut tenggara ya. Nah, di sini ya bentuk topografinya ini relatif kasar ya, dengan kondisi yang berbeda dengan daerah sekitarnya ya. Hal ini mengindikasikan kalau di zona perbukitan barisannya, perbukitan 30 ini adalah perbukitan yang terisolir ya, sehingga dipisahkan menjadi suatu fisiografi tersendiri. Nah, karena dia berada di perbukitan 30 ya, maka kita sebut dia Van Bemmelen mengelompokkan dia menjadi satuan fisiografi tersendiri dengan nama zona perbukitan 30 gitu ya. Lalu yang kelima ya. Yang kelima ini adalah zona paparan Sunda ya. Nah, dia berada di paling timur dari Pulau Sumatera ya. Nah, zona paparan Sunda ini adalah busur terluar ya
di belakang busur dari Pulau Sumatera. Jadi ini adalah cekungan belakang busur ya. Tempat terdapatnya cekungan Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, dan Sumatera Utara ya. Yang kita kenal dengan cekungan belakang busur. Ini adalah busurnya, busur magmatik dan busur vulkanik. Nah, di depannya inilah yang disebut sebagai cekungan depan busur atau forearc basin ya. Nah, zona perbukitan zona paparan Sunda ini merupakan bagian dari rangkaian zona sutur Pulau Sumatera ya, yaitu sutur Raub Bentong ya, di mana pada zona paparan Sunda ini ya terdapat jejak dari kolisi dari si blok Sibumasu dengan Malaya Timur ya. Jadi ada kolisi di sini ya, nanti dijelaskan di tatanan tektoniknya ya. Nah, karena letaknya ini berada di daratan Sunda ya, maka zona ini disebut sebagai zona fisiografi paparan Sunda. Itu ya. Lalu yang terakhir ya, yang di sini zona terakhirnya adalah zona busur luar ya. Nah, zona ini berada pada kepulauan terluar dari Pulau Sumatera ya. Contohnya itu ada Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu, lalu Pulau Nias ya di Provinsi Sumatera Barat ya, dan juga ada Pulau Mentawai ya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Orientasinya sama ya dengan Pulau Sumatera Barat Laut dan Tenggara. Itu ya. Jadi secara umum bisa kita simpulkan ya, fisiografi Pulau Sumatera ini dibagi menjadi 6 ya, atau dikelompokkan menjadi 6: paparan Sunda, perbukitan rendah dan dataran bergelombang, perbukitan 30, perbukitan barisan dan sesar Sumatera, serta busur luar. Nah, itulah pemahaman kita mengenai fisiografi. Itu ya. Oke. Kalau gitu saya mau bertanya. Siapa ya? Abdi, coba Abdi. Di, apa itu fisiografi, Di? Adi? Halo? Mana Abdi? Hadir, Pak. Di. Fisiografi, kira-kira fisiografi itu apa, Di? Dari penjelasan saya tadi, kira-kira kesimpulannya fisiografi itu apa sih? Karena banyak yang belum paham ya tentang definisi dari fisiografi. Dia membagi satuan-satuan fisiografi ini berdasarkan apa sebenarnya itu? Apa, Di? Saya coba jawab, Pak, menurut pemahaman saya, Pak ya. Fisiografi itu merupakan pembagian suatu wilayah, Pak, dari bentuk-bentuk morfologi dan morfometrinya tersendiri, Pak. Misalkan kayak dari paparan Sunda, ya morfologinya seperti kayak sesar Sumatera dan barisan. Kalau seperti di KL kita, di kafling kita itu, kita masuk ke perbukitan rendah dan dataran bergelombang. Jadi untuk konturnya tidak terlalu curam seperti di perbukitan barisan ataupun sesar Sumatera, Pak. Jadi itu ya. Jadi morfometri ini mungkin ketinggiannya maksudnya itu ya? Iya, Pak. Oke. Jadi sedikit saya perbaiki ya. Jadi fisiografi ya. Jadi pembagian dari satuan fisiografi itu dia membagi berdasarkan bentukan fisik ya. Yang pertama ya bentukan fisik batuannya, terus yang kedua itu dari tatanan tektoniknya ya, kesamaan tatanan tektonik, terus kesamaan geomorfologi ya, dan juga kondisi geologi ya. Nah, sebenarnya yang paling penting adalah yang paling utama adalah kondisi geologinya. Jadi itu ya pembagian dari si satuan fisiografi itu ya, dari topografinya, dari dari penampakan fisiknya, fisik batuannya ya, dari tatanan tektoniknya dan juga dari geomorfologinya itu ya. Jadi dari bukan cuma dari ini ya, dari ketinggiannya atau dari morfologinya aja ya. Dia? Baik, Pak. Ya, Pak.
Oke, lanjut ya. Oke, Pak. Nah, setelah kita memahami fisiografi dari Pulau Sumatera ya, selanjutnya juga kita harus memahami di sini tektonik dari si Pulau Sumatera ya. Nah, di sini saya mengambil referensi dari Barber ya. Barber dan kawan-kawan ya, tahun 2005 dan Barber dan Crow ya tahun 2009. Ya. Sebenarnya bukan saya yang ngambil referensi ya, ini slide Pak Wiki ya, saya jelaskan kembali ke kalian ya. Mohon maaf ya. Saya jelaskan sedikit. Nah, di sini dapat kita lihat ya, tektonik Pulau Sumatera ini terdiri dari 3 tiren ya. Ini Pulau Sumatera di sini ya. Nih. Saya zoom ya, ini. Terlihat ya bentukan dari Pulau Sumatera. Jadi tektonik dari Pulau Sumatera ini terdiri dari 3 tiren ya. Tiren pertama itu adalah Sibumasu ya. Tiren kedua itu adalah West Sumatera dan tiren ketiga ini adalah tiren Woyla ya. Tiren ini adalah kerak benua yang terbentuk oleh patahan-patahan ya, atau nama lainnya itu kita kenal dengan blok ya. Nah, ini yang berbeda warna ini adalah semuanya adalah blok ya. Tuh. Blok Indochina, blok Sibumasu, blok West Sumatera dan blok Woyla itu ya. Namun Pulau Sumatera ini terdiri atau tersusun dari 3 tiren ya, atau 3 blok. Nah, yang pertama adalah blok Sibumasu ya, atau Sibumasu ini singkatan ya, singkatan dari Siam, Burma, Malaysia, dan Sumatera ya kalau nggak salah. Nah, atau dikenal juga dengan East Sumatera ya, atau Sumatera Timur ya. Cuman untuk di bagian sini ya, bukan secara keseluruhan. Jadi di bagian sini, di bagian yang ada Pulau Sumateranya ini ya, dia dikenal sebagai blok Sumatera Timur ya, atau East Sumatera. Nah, blok Sibumasu ini dia itu berumur ini ya, ini nggak ada umurnya. Dicatat aja ya, bloknya ini adalah karbon sampai Permian ya. Ya, untuk blok Sibumasu umurnya ini antara karbon sampai Permian. Lalu yang kedua itu adalah blok West Sumatera ya, atau tiren Sumatera Barat ya. Di mana tiren Sumatera Barat ini dia ini memiliki umur Permian sampai Trias ya. Berumur Permian sampai Trias, dan karakter dari tiren ini ya dia memiliki temperatur yang hangat ya. Hal ini dikarenakan tiren ini dia berada di warm water circulation ya, atau sirkulasi air hangat ya, sehingga menyebabkan di tiren ini banyak ditumbuhi oleh flora-flora gitu ya. Sedangkan si tiren East Sumatera ini ya, dia ini berada di tiren yang relatif dingin ya. Tuh. Sehingga karakter yang seperti ini akan mencerminkan batuan-batuan yang berumur pratersiernya ya. Tuh. Jadi akan ada perbedaan antara si blok Sumatera Barat dan si Sumatera Timur ya. Tuh. Lalu yang terakhir adalah tiren Woyla ya, atau blok Woyla yang warna biru ini ya. Nah, ini tiren yang paling muda ya. Dia ini berumur jura sampai kapur ya, jura sampai kapur. Nah, tiren Woyla ini merupakan tiren busur kepulauan ya, yang dihasilkan dari subduksi samudra dengan samudra ya. Ya, ini lempeng Ngalau ya, lempeng Ngalau yang diikuti oleh kerak Sumatera Barat yang berada di belakangnya ya, terhadap lempeng Samudra Hindia. Jadi zaman dahulu ya, di sebelah timur dari Sumatera itu terdapat lempeng Ngalau ya. Lalu karena karena adanya subduksi, si Ngalaunya ini hilang ya, lebur. Jadi yang tersisa adalah lempeng samudranya ya. Sehingga sebenarnya yang terjadi di sini itu adalah obduksi ya. Ya, kalau obduksi itu kan adanya subduksi samudra dengan samudra diikuti oleh lempeng benua di belakangnya ya. Oke, nanti dijelaskan di slide selanjutnya ya. Nah, batas antara tiren West Sumatera ya, ini dengan tiren East Sumatera ya, Sumatera bagian timur ya, atau Sibumasu ini, kita kenal dengan medial Sumatera tectonic line ya, atau garis tektonik Sumatera bagian tengah ya.
atau biasa juga dikenal dengan sutur ya. Sutur ya. Suturnya adalah zona yang membatasi tiap tiren ya. Jadi ini sutur namanya, batas-batasnya ini. Antara West dan East Sumatera ini suturnya juga. Yang ini yang kita kenal dari Raub Bentong tadi suturnya ya. Ini adalah kolisi yang di sini ya, proses yang terjadi antara Wela dan Sumatera Barat juga ini adalah suturnya ya. Itu ya. Jadi suturnya adalah zona yang membatasi tiap tiren ya. Oke. Mungkin next ya. Sorry. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini ya. Ini adalah rekonstruksi tektonik dari blok Sibumasu dan Sumatera Barat ya. Nah. Di mana rekonstruksi tektonik ini kita mulai dari awal Permian ya, early Permian. Saya zoom di sini ya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, batuan yang tertua ya di Pulau Sumatera ini tersingkap di Provinsi Jambi ya. Tepatnya itu ada di formasi Ngaul ya, formasi Ngaul. Formasi Ngaul ini adalah formasi yang berumur karbon sampai Permian ya. Dia ini tersingkap di daerah Tabir ya. Harusnya itu merupakan kaplingnya Bu Lena kemarin. Cuman karena setelah kita survei ya aksesnya itu nggak bagus ya, sinyal juga nggak ada, maka diputuskan untuk coupling ini pindah ya, untuk coupling Bu Lena ini dipindah. Jadi sebenarnya kerugian juga buat kita ya, karena si formasi ngaulnya nggak bisa kita mapping atau nggak bisa kita sampling ya. Padahal dia ini ya sesuatu yang unik ya, karena dia paling tua, umurnya karbon sampai Permian ya. Nah, batuan-batuan berumur karbon sampai Permian ini juga ada di formasi lain ya, di formasi Pengabuan, formasi Gangsal, dan formasi Mentulu ya. Dia ini ada di ini Perbukitan 30 ya, di Kabupaten Tanjabar ya, dan juga Kabupaten Tebo ya. Jadi ada 2 kabupaten itu ya. Cuman dia nggak ada di kabupaten lain ya, jadi nggak masuk ke area mapping kita ya. Mungkin di KL2 selanjutnya mungkin bisa pindah ke area itu ya. Jadi bisa mapping si Perbukitan 30 ya. Nah, Permian ini adalah fase akhir dari masa Paleozoikum ya, di mana dari masa Paleozoikum ini ada dari Paleozoikum ke Mesozoikum ya, maksud saya ada peristiwa geologi yang terjadi ya. Ini adalah ini ya penutupan paleotetis ya. Jadi yang terjadi antara Permian ke Trias ya, itu adalah penutupan dari si paleotetis. Nah, paleotetis ini ya, di sini nih lokasinya. Paleotetis ini adalah samudra yang berumur Paleozoikum ya, yang memisahkan antara blok Sibumasu di sini ya dengan blok West Malaya ya, East Malaya ya, maaf. Jadi dia paleotetis ini dia memisahkan blok West Malaya ya. Jadi di bagian Sibumasu ini ya, di bagian sini ini dikenal dengan blok West Malaya. Nah, di bagian sini, yang bagian pinggir ini dikenal dengan blok East Malaya atau Malaya Timur, di mana Malaya Timur ini adalah bagian dari Kataisia. Kataisia ini adalah nama lain dari blok Indochina ya. Sedangkan West Malaya ini adalah bagian dari blok Sibumasu. Nah, di bagian sini kita kenal dengan East Sumatera, ya. Nah, sebelah sini ya adalah cikal bakal dari Pulau Sumatera ya, di mana orientasinya kalau kita lihat di sini pada umur Permian ini Pulau Sumatera ini masih berarah barat timur ya. Jadi kalau sekarang kan orientasinya sudah barat laut tenggara ya. Nah, di umur Permian ini dia masih berorientasi barat ke timur ya. Lalu di bagian selatan dari Pulau Sumatera ini ya terdapat mesotetis ya. Mesotetis ini artinya Mesozoikum tetis ya, atau samudra yang berumur Mesozoikum ya. Jadi pada zaman dahulu itu samudra itu ada banyak ya.
selain ini ada Samudra Paleo-Pasifik ya. Jadi Samudra Pasifik yang berumur paleo mungkin maksudnya ya. Lalu di selatannya lagi ada Argoland ya, atau dataran Argo ya, di mana Argoland ini merupakan bagian dari Gondwana ya, di dekat dengan Australia. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ya, subduksi ini terjadi di bagian utara di sini ya, di mana subduksi ini terjadi antara lempeng samudra ya dari Paleothetis ini terhadap East Malaya ya, atau Malaya bagian timur ya, sehingga terbentuk busur vulkanik di sini ya, yang kita kenal dengan busur vulkanik Sukhothai ya, yang berumur Permian ya. Lalu subduksi juga terjadi di bagian utara dari blok West Sumatra. Ini adalah blok West Sumatra sebelumnya ya. Jadi dia belum bersatu di umur early Permian ini, dia masih berjauhan ya. Terhadap lempeng samudra dari Paleo-Pasifik ya. Jadi ada subduksi ya dari arah utara ke selatan ya. Sehingga dampak dari subduksi yang ada di sini ya menyebabkan terbentuknya aktivitas magmatis vulkanisme ya di West Sumatra ini ya. Jadi di sini kalau kalian lihat ya, ini adalah pulau Papua ya, ini Sulawesi ya, jadi sudah terbentuk ya, ini Australia. Jadi cuman kita bahas di Sumateranya aja ya, fokus kita di East Sumatra dan West Sumatra. Nah itu ya. Nah di sini ya, kalau kalian baca di sini pada Paleo-Pasifik ini yang terjadi adalah warm water circulation ya. Jadi terjadi sirkulasi air hangat. Nah ini yang menyebabkan tumbuhnya flora-flora ya di blok West Sumatra ini ya, yang merupakan cikal bakal terbentuknya formasi Mengkarang ya. Jadi formasi Mengkarang itu ada di blok West Sumatra. Lalu di dekat formasi Mengkarang juga ada namanya formasi Pelepat kan. Formasi Pelepat itu adalah formasi yang satuan batuannya itu ya dia berupa batuan-batuan vulkanik ya. Tuh. Jadi ciri dari formasi Pelepat itu adalah satuan batuannya itu adalah batuan-batuan vulkanik. Makanya penyebabnya itu adalah kenapa terjadi aktivitas vulkanik di sini, karena adanya subduksi dari si Paleo-Pasifik ini ke blok yang ada di sini ya. Nih, blok Indochina, West Sumatra, dan apa ini saya lupa namanya. Mungkin ini kan Kalimantan ya, ini Southwest Kalimantan, Borneo ya. Itu. Jadi itu ya efek dari si subduksi tadi ya. Nah, itu yang terjadi di bagian sini ya. Lalu di bagian sini ya, dampak dari subduksi ini akan mengakibatkan East Malaya ini mendekati mendekati East Sumatra ya, dan West Malaya ya, Malaya bagian barat dia semakin menjauh ya. Jadi bagian sini mendekat, di bagian sini menjauh. Nah contohnya di gambar kedua ini ya, itu dampak dari subduksi ya. Jadi di bagian sini dia mendekat, di bagian sini dia menjauh, sehingga menyebabkan terbentuknya mesotetis di bagian selatan di sini ya, atau opening dari mesotetis itu ya. Jadi adanya subduksi. Jadi kejadian yang di sini adalah subduksi dari Paleothetis dan juga opening dari mesotetis. Itu ya kunci dari si gambar pertama ini ya, kejadian dari early Permian. Lanjut ya. Kita geser. Nah ini ya. Selanjutnya pada pertengahan Permian ya, atau middle Permian ya, yang terjadi di sini adalah closing of Paleothetis ya, yang dibuktikan terbentuknya busur Sukhothai di sini ya. Lalu tertutupnya Paleothetis di sini menyebabkan Pulau Sumatera ini ya mengalami rotasi ya, searah dengan jarum jam atau clockwise ya. Jadi awalnya dia bentuknya mendatar seperti ini ya, lalu dia berotasi menjadi arah
barat laut Tenggara mungkin ya. Ini. Hal ini disebabkan karena terjadi penutupan dari si Paleothetis ya, akibat dari subduksi tadi ya. Subduksi dari si lempeng samudra Paleothetis terhadap lempeng benua dari si Indochina ya, atau West Malaya. Nah, apa yang terjadi pada Mesothetis? Mesothetis ini semakin melebar ya. Hal ini dikarenakan si dataran Argo yang ada di selatan ini ya, Argoland ini dia bergerak ke bawah ya. Sedangkan si Paleothetis ya, si Shibumatsu dia bergerak ke utara mendekati si blok Indochina, sehingga si Mesothetis ini dia semakin melebar tuh ya, karena kan ada kejadian si Gondwana dan Gondwana ini kan berpisah ya, menjauh. Ini adalah penjelasan secara detail di daerah blok Shibumatsu ya, atau di daerah Sumatera ya. Lalu selanjutnya ya, pada akhir Permian ya. Nah, yang terjadi di sini adalah tertutupnya Paleothetis secara sempurna ya. Hal ini menyebabkan terjadinya kolisi dari Shibumatsu terhadap Indochina ya. Jadi terjadi kolisi ini antara blok Shibumatsu dengan blok Indochina ini ya. Mungkin saya jelaskan dulu ya kolisi itu apa ya. Jadi kolisi ini adalah tumbukan lempeng benua dengan lempeng benua ya, yang sebelumnya diawali dengan subduksi dari lempeng samudra dan benua ya, di mana yang berperan sebagai lempeng samudra di sini adalah lempeng Paleothetis ya, di sini Paleothetis, sedangkan lempeng benuanya adalah si Indochina dan Shibumatsu ya. Jadi yang terjadi di sini adalah kolisi ya. Awalnya kan subduksi dengan subduksi antara blok samudra dari Paleothetis dengan si blok Indochina yang merupakan benua ya. Subduksi, karena dia subduksi kan blok samudra ini kan dia densitasnya lebih besar dari blok benua ya, lempeng benua kan. Sehingga dia bakalan menujam ke bagian bawah ya. Ke bagian bawah dari si blok Indochina. Subduksi ini terjadi terus ya sampai si Paleothetis ini tertutup ya, sehingga saat Paleothetis tertutup si lempeng samudra ini udah habis ya, diikuti di belakangnya ini adalah lempeng benua ya, di belakangnya ada lempeng benua, sehingga yang terjadi karena Paleothetis lempeng samudranya udah hilang, ketemu benua sama benua. Karena benua sama benua ini densitasnya sama, maka yang terjadi adalah kolisi ya. Jadi karena densitasnya sama terjadi tinggian ya. Nah itu kolisi itu seperti itu, contohnya itu ada di pegunungan Himalaya. Yang Himalaya itu adalah salah satu contoh dari tektonik berupa kolisi ya. Jadi awalnya ada lempeng samudra dengan benua dulu subduksi, di belakangnya ada lempeng benua ya. Lalu samudranya lebur, tinggal benua sama benua, sehingga sama-sama densitasnya tinggi, dia naik ke atas menjadi tinggian. Makanya Himalaya ini menjadi pegunungan tertinggi di dunia mungkin ya, kalau saya tidak salah ya. Itu ya. Nah, kolisi inilah yang menyebabkan bertemunya blok Indochina dengan blok Shibumatsu ya, di mana di zona batasnya ini ya, atau suturnya ini terbentuk zona tinggian yang kita kenal dengan zona Raub Bentong tadi ya. Nah ini. Nah di zona ini juga terbentuk suatu zona kepulauan ya, yang kita kenal dengan fisiografi fisiografi paparan Sunda, itu ya. Tuh. Jadi paparan Sunda itu terbentuk karena adanya kolisi dari Shibumatsu terhadap Indochina ya, atau kalau blok terkecilnya itu West Malaya dengan East Malaya, itu ya. Ini bacaannya West Malaya, ini East Malaya ya. Oke. Selanjutnya ya. Selanjutnya pada umur awal Trias ya, early Trias, di sini terjadi strike slip movement of West Sumatra against East Sumatra ya. Jadi
ada pergerakan bergeser ya dari blok Sumatera Barat ya, yang menyebabkan blok West Sumatera ini terdorong ya, bergeser mendekati di Sumatera. Oke. Jadi awalnya kan dia West Sumatera ini ada di sini ya, lalu karena subduksi mungkin semakin aktif ya di sini ya, maka si West Sumatera ini terdorong mendekati si East Sumatera tadi ya. Tuh. Sehingga membentuk medial Sumatera Tectonic Line tadi ya, yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Nih, ya, medial Tectonic Sumatera Line. Nah, selanjutnya ya, adanya strike slip movement ini ya, atau pergeseran dari si West Sumatera ini menyebabkan batuan-batuan yang berumur Pratesiar mungkin ya, dari umur sebelum dari early Trias ini mengalami metamorfisme ya, baik metamorf secara utuh ataupun metamorf sebagian ya, atau palimpsest ya. Nah, contohnya itu adalah formasi Mengkarang dan formasi pelepat vulkanik itu ya. Jadi di antara kedua formasi ini bakalan kita temukan batuan-batuan metamorf ya, atau metasedimen ya. Jadi itu proses tektoniknya ya dari si Pulau Sumatera ya, yang kaitan dengan daerah kuliah lapangan kita ya. Makanya tadi kan ditemukan mengapa terdapat fosil ya, fosil flora di formasi Mengkarang itu karena memang West Sumatera ini dahulu berada di warm water circulation ya, atau sirkulasi air hangat ya, sehingga memungkinkan tumbuhan tumbuh dengan baik ya mungkin ya. Lalu kenapa si batuan yang terendapkan di formasi Mengkarang ini mengalami metamorfosa? Ya karena ini tadi, karena adanya strike slip movement ini ya, sehingga menyebabkan batuan-batuan di formasi Mengkarang dan Pelepat ya khususnya itu mengalami mengalami metamorfisme. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Oke. Nah ini tadi pembentukan dari si East Sumatera dan West Sumatera itu sudah dijelaskan ya. Nah tinggal pembentukan dari si blok Woyla-nya ya. Nah di sini Woyla ini adalah blok atau tiren termuda ya di paparan Sunda ini ya, di mana dia berumur kapur akhir ya umurnya. Nah dari ilustrasi tektonik oleh advokat ini ya di tahun 2018, nah dapat kita lihat ya kalau blok West Sumatera dan East Sumatera ini dia sudah menyatu ya, karena ini kan terjadi umur kapur akhir ya. Kan kalau East Sumatera dan West Sumatera itu kan menyatu di late Permian ya, atau Permian akhir. Nah komponen-komponen penyusun tektonik pada proses ini adalah blok East Sumatera ya, lalu di bagian timur ya, lalu blok West Sumatera ya, lalu ini ada busur magmatik berumur Jura sampai Kapur ya, lalu cekungan depan busur ya, ada yang bukan tempat terendapkannya formasi Asai ya, Asai dan Peneta, lalu ada kompleks akresi ya di tepat di zona subduksinya ya, ini adalah kompleks akresi, dan juga ini adalah si tiren dari Woyla ya. Nah di bagian sini adalah yang saya sebut tadi sebagai lempeng ngalau ya. Nah, jadi ini adalah sebenarnya adalah mesotetis ya. Jadi kondisinya itu sebelumnya seperti ini.
Nah, ini adalah mesotetisnya, di sini adalah lempeng ngalau, di belakang lempeng ngalau itu adalah si Samudra Hindia. Ya. Ini adalah si mesotetisnya tadi ya. Nah, yang terjadi pada kondisi ini adalah obduksi ya sebenarnya, di mana obduksi ini adalah bagian dari konvergensi lempeng ya, di mana kerak samudra naik ke tepian aktif dari si benua ya, yang menyebabkan batuan yang berada di samudra ini bercampur dengan batuan yang ada di kerak benua ya, sehingga biasanya akan membentuk morfologi berupa tinggian-tinggian ya. Lalu obduksi ini adalah obduksi itu adalah subduksi ya, yang di awalnya ini samudra dengan samudra ya. Nah, ini obduksi ya. Bedanya dengan si kolisi tadi, kalau obduksi di sini ada pertemuan tumbukan dari samudra dengan samudra, lalu di belakangnya ada lempeng benua ya. Lalu di sini kan lempeng, karena di sini lempeng benua dan samudra, samudranya menujam ke bawah benua ya. Sedangkan di sini karena dia samudra sama samudra, dia membentuk tinggian ya di sini ya. Makanya di bagian sini bakalan terbentuk kepulauan busur luar tadi ya. Nah, di blok Woyla ini ya, karena dia merupakan kepulauan ya, maka akan terbentuk batu gamping ya, batu gamping di sekitaran sini. Ya. Nah, saat si lempeng ngalau ini habis ya, atau melebur, yang ketemu adalah si lempeng samudra ya, dengan si lempeng benua dari blok West Sumatera ya, atau Sumatera Barat, sehingga terjadi subduksi juga ya, namun terjadi obduksi ya maksud saya ya, sehingga si bagian dari tiren dari Woyla ini masuk atau apa ya bahasanya ya, bercampur ya mungkin ya, bercampur dengan si batuan-batuan yang ada di West Sumatera, sehingga akan kita temui batuan gamping di sini ya, di daerah blok West Sumatera ini ya, di pertemuannya ya antara West Sumatera dengan Woyla ini. Nah, itu kita refleksikan dengan adanya terendapkan formasi KJPM ya, atau kapur jura peneta mersip gitu ya. Di mana KJPM-nya adalah batuan gamping ya. Batu gamping yang telah termetamorfkan gitu ya. Lalu kan adanya ini ya, adanya magmatisme juga di sini menyebabkan terdapatnya formasi Jurassic kalau nggak salah ya. Nah, formasi Jurassic dan formasi peneta ya. Jadi bedanya KJPM dan KJP itu ya, kalau KJPM itu dia kapur jura peneta mersip itu dia berupa batuan-batuan metamorf berupa batu gamping ya, atau marmer ya, batuan marmer, batu gamping yang termetakan ya. Kalau KJP dia itu metamorf berupa slate atau pilit ya, seperti itu. Itu ya. Lalu selanjutnya, nah, ini kita masuk ke stratigrafi ya, penyusun dari Merangin ya. Nah, untuk mempermudah pemahaman mengenai stratigrafi ini ya, yang ada di Kabupaten Merangin ini, di sini dikelompokkan stratigrafi ini menjadi 3 kelompok batuan ya. Ada kelompok batuan dasar pratersier ya, ada kelompok batuan paleogen dan neogen sampai neogen ya, dan juga kelompok batuan berumur kuarter ya. Nah, untuk kelompok batuan pratersier ya, Barber ini membagi menjadi 3 grup ya. Yang pertama itu grup Tapanuli ya, yang berumur karbon.
Nah, ini contohnya itu ada formasi ngawol ya. Lalu grup Peusangan ya, berumur Permian sampai dengan Trias ya. Itu ada formasi Mengkarang, Pelepat, dan granitoid Tantan ya. Lalu grup Woyla yang berumur Jura sampai Kapur itu ada formasi Asai, granitoid Jura, granitoid Arai, diorit Jura, dan formasi Peneta dan Peneta Mersif ya. Kalau Pelepat ini dia berupa batuan ini ya, batuan vulkanik. Kalau sedimennya adalah batuan Mengkarang ini dia batuan sedimen ya. Granitoid Tantan ini yang ada di dekat ini ya, di mana ya? Nah, ini di bagian sini ya, TRJGD ya, Trias Jura, granodiorit ya. Pelepat itu ada di sini ya, di Mengkarang, area kita di sini ya, Mengkarang. Ini untuk coupling sini ya, Abdi dan Rimbi ya, kalau nggak salah. Di bagian sini Dayat dan siapa ya? Siapa? Dayat sama siapa? Yang ya, Rapatar ya. Itu ya. Lalu ini ya, kelompok batuan paleogen-neogen ya. Atau tersier ya. Di sini dia dikelompokkan menjadi 3 juga ya. Ada grup batuan terobosan ya. Ada granitoid Nagan, granitoid Miosen, granitoid Langkup, diabas Miosen, dan andesit basal Miosen ya. Dan kedua, grup batuan vulkanik itu ada formasi Bandan dan formasi Hulu Simpang ya. Lalu yang ketiganya ada grup batuan sedimen ya. Terdiri dari formasi talang akar, air benakat, dan muara enim ya. Untuk talang akar ini biasanya litologi batuannya itu adalah batu pasir, lempung, sama batu pasir karbonatan ya. Tapi yang dominan di formasi talang akarnya adalah formasi batu pasirnya ya. Sedangkan di air benakat ya, air benakat ini biasanya itu adalah lempung ya, lempung, batu pasir, terus sisipan dari batu bara itu ya untuk si air benakat. Sedangkan muara enim ini dia hampir sama dengan si air benakat, dia ada lempung, batu pasir, dan sisipan batu bara, cuman di muara enim ini ada tufnya itu ya. Jadi bedanya antara air benakat dan muara enim ini, di muara enim ada tufnya itu ya. Itu kuncinya. Kita akan ada kebagian ya formasi muara enim. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Oh, kita apa? Kita ya, kita Kasai ya. Ya, Kasai, Mengkarang, dan Pelepat. Nah itu ya. Jadi Pelepat mungkin banyak ini ya batuan-batuan vulkanik ya yang termetakan. Kalau kita quarter tersier ya, quarter tersier Kasai ya, itu biasanya itu batuan-batuan ini piroklastik ya. Jadi batuan ini sedimen yang ada piroklastiknya ya. Ada tufnya biasanya untuk KITK itu ya. Lalu yang dia masuk ke batuan quarter ya. Sedangkan produk Masurai tua dan produk Masurai ini biasanya nggak akan kita temui di sini ya, karena dia adanya itu di selatan dari coupling kita jauh ya. Dia ada di Jangkat itu dekat Gunung Masurai. Ini itu ya. Nah, ini udah sejam nih kuliah kan. Untuk ininya aja ya baru ya. Geologinya aja. Kita lanjut ya nih kira-kira. Perlu nggak saya jelaskan tentang deskripsi batuan? Halo? Atau ada pertanyaan? Pak, tanya, Pak. Nah, silakan. Oh, saya Pak di Berisik di mana di?
Agak jauh dikit deh dari teman-temannya deh. Halo, mana Abdi tadi? Iya Pak, halo Pak. Nah, ya gimana deh? Untuk formasi yang kapling 5 dapatkan Pak. Itu kalau untuk dari yang digunakan regional Pak Wiki itu ada Mengkarang, terus TK. Ya, Kasai. Digunakan Suwarna 1992 itu cuman Ya, kita. ini Teluk Uangnya nggak ada ya? Maksudnya Pak? Nggak, saya nanya malah. Di Suwarna itu nggak ada formasi Teluk Uangnya kan, maksudnya? Kapling yang sekarang ini Pak, kalau di Suwarna tuh kita semua Pak. Oh, gini ya. Jadi memang untuk couplingnya itu ya jangan lihat dari yang regional ya. Mungkin lebih baik kita pakai yang memang guidance-nya punya Pak Wiki ini ya. Jadi memang harusnya sepertinya memang ada Mengkarang di daerah coupling Abdi itu ya. Nah, di sini malah dia buat cuman ada Mengkarang kan. Harusnya itu di couplingmu itu ada juga formasi Teluk Uang ya, di mana formasi Teluk Uang itu satuan batuannya itu terdiri dari yang terkenalnya itu adalah formasi batuan konglomeratnya itu nah itu. Walaupun sebenarnya Permian Permian Mengkarang ini ada konglomeratnya juga. Nah itu kamu harus membedakan tuh perbedaan antara konglomerat ada yang di Mengkarang dengan konglomerat yang ada di Teluk Uang. Apa bedanya? Itu Pak, nggak ada Pak Teluk Uang di kapling saya Pak. Ada nanti kamu ke lapangan pasti ketemu karena couplingmu itu merupakan ini objek wisata Teluk Uang Jadi emang ada ini beberapa ini ya kayak Suwarna itu dia nggak buat ada nggak ada ya kayak di peta Pak Wiki ini kan dia cuma ada Mengkarang ya. Cuman dari yang siapa ya saya lupa peneliti lain tuh dia buat ada formasi Teluk Uang. Teluk Uang itu dia umurnya Permian juga bersama. Oh iya ya Pak. Nanti ya itu berarti kan ini bedanya mapping peta geologi regional dengan peta geologi lapangan kan pasti lebih detail yang lapangan kan. Di regional contohnya Teluk Uang tuh nggak ada kan. Harusnya di peta detail kita ada Teluk Uangnya gitu. Karena memang lokasi coupling Abdi ya itu memang sengaja digeser ke tempat wisatanya itu. Jadi kalian ada masuk tempat wisata sekali bayar ya. Nah, itu untuk ini ya formasi Teluk Uang. Saya aja belum pernah masuk situ sebenarnya. Makanya nanti kalau kamu ke situ saya mau ikut. Iya Pak. Dijadwalkan aja hari keberapa kamu mau mapping di daerah situ. Saya sama Welly mungkin ikut gitu ya. Mau tahu juga bedanya antara konglomerat yang di Mengkarang dengan yang di Teluk Uang itu apa bedanya? Oke, ada pertanyaan yang lain? Perlukah saya jelaskan tentang deskripsi batuan, teman-teman? Boleh, Pak. Boleh pula ya. Oke lah, saya jelaskan sedikit ya. Sebenarnya kalau petrologi mungkin kalian lebih ahli lah dari saya ya. Saya jelaskan ini review aja ya, review ya. Jadi batuan beku udah pasti tahu lah ya, jadi kita skip aja. Ya. Jadi berdasarkan kondisi pembentukannya. Jadi ada batuan beku ekstrusif dan batuan beku intrusif ya. Jadi ekstrusif ini yang kita kenal dengan lava biasanya ya. Ataupun batuan vulkanik ya, dia membeku di permukaan bumi ya. Nah, pasti dicirikan dengan adanya lubang gas ya, skoria ataupun vesikular ya. Oke ya. Lalu batuan beku intrusif ya, batuan beku intrusif ini adalah batuan beku yang terbentuk selama proses pembukaan magma berada di dalam kerak bumi ya. Jadi dia
tidak membeku di permukaan maksudnya. Jadi batuan beku ini batuan beku intrusif ini ada yang berbentuk non tabular ya, di mana batas bawahnya tidak diketahui ya. Contohnya ini adalah batolit ataupun stok ya. Ada juga yang berbentuk tabular ya. Jadi dia contohnya ini berupa diskordan dan konkordan ya, di mana diskordan ini dia berupa dike ya, dia memotong perlapisan, sedangkan konkordan dia berupa seal ya, ataupun lakolit dan lapolit ya, di mana dia sejajar bidang perlapisan. Jadi bedanya cuma di situ. Ya, kalau dike ini dia memotong, kalau seal dia sejajar bidang lapisan. Tapi sebelum adanya seal ini pasti adanya dike dulu ya, karena dia harus memotong lapisan dulu baru dia menyebar di bidang-bidang lemah perlapisan tadi ya. Nah, ini adalah contoh dari analogi dari dike dan lakolit tadi ya, dike dan seal tadi ya. Jadi kalau seal dia sejajar bidang perlapisan, kalau dike dia memotong bidang perlapisan ya. Kalau lava dia di permukaan ya. Jadi dicirikan dengan adanya lubang gas ya. Nah, kalau lakolit dia sejajar dengan bidang perlapisan, namun dia bentuknya itu seperti cembung ya, atau seperti antiklin ya. Itu tuh lakolit ya. Tapi kalau lapolit dia bentuknya itu berupa cekungan ya. Mungkin ya. Nah, ini ya. Ini adalah contoh dari lapolit ya. Nah, batolit ini adalah yang non tabular ya. Dia nggak tahu batasnya sampai mana. Ini yang paling besarnya ya. Biasanya kalau mau tambang si batuan granit ini yang kita cari adalah si batolit ya, bukan si seal ataupun dike-nya ya. Karena pasti kecil cadangannya. Tapi kalau kita produksikan dia di batolitnya ya dapatnya banyak ya, bisa bertahun-tahun umur tambangnya. Itu ya. Karena kan granit ini juga atau batuan beku yang lainnya juga merupakan bahan tambang ya. Oke. Lanjut. Nah, ini gambarannya ya. Kita skip aja. Nah, oke, sorry. Nah, ini batuan beku berdasarkan persentase dari silikon oksida ya. Jadi kita kenal ada batuan beku asam ya. Jadi kenapa dia dikatakan asam? Karena kandungan silikon oksidanya atau SiO2-nya ini sangat tinggi ya. Dia yang paling tinggi. Nah, di sini dikatakan lebih dari 66% ya. Sedangkan batuan beku intermediate dia range-nya itu antara 52 sampai 66% ya. Contohnya itu batuannya adalah diorit, andesit, dan dasit ya. Setahu saya dasit ini masuk ke ini ya, batuan vulkanik asam ya. Nanti dicek lagi lah. Lalu batuan beku basah ya, dia silika oksidanya range-nya itu antara 45 sampai 52% ya. Contoh itu gabbro, basal, dan diabas ya. Lalu batuan beku ultra basah itu kecil dari 45% kandungan silika oksidanya ya. Atau sebenarnya nggak ada sih harusnya. Nah nih, contohnya itu batuannya peridotit, piroksinit, dan bunit ya. Tuh. Itu ya, jadi perbedaan antara si batuan beku asam dan basah itu ya. Ya semakin asam otomatis batuannya ini akan semakin cerah ya. Jadi karena mineral dia banyak mengandung mineral felsik ya. Tapi kalau batuannya semakin basah ya, atau sampai ultra basah, sudah pasti batuannya akan berwarna gelap ya, karena kandungan silikanya semakin sedikit ataupun tidak ada mungkin ya. Lalu batuan beku berdasarkan komposisi mineral ya, ada batuan beku asam, batuan beku intermediate, batuan beku basah. Jadi nampak kelihatannya ya perbedaannya, semakin asam dia semakin terang warnanya. Ini sudah umum ya, sudah sering dipelajari, kita skip aja. Nah, ini struktur batuan beku ya. Nah, ini yang kita pelajari saat kuliah lapangan kemarin ya, di Sumatera Barat. Jadi struktur batuan beku ini ada yang bisa dilihat secara hand specimen, ada yang hanya bisa dilihat secara singkapan ya. Nah, yang bisa kita lihat dari singkapan itu adalah ini, ketiga ini ya. Ada sitting joint ya, kekar membar, ada columnar joint ya, kekar kolom, ada lava bantal ya. Jadi kalau lava bantal ini misalkan kita ketok lalu kita analisa secara hand specimen, kita nggak akan kelihatan si struktur yang besarnya ini ya, atau struktur berupa lava bantalnya ini tuh ya. Dia hanya bisa dilihat dari singkapannya.
Lalu struktur batuan beku yang dapat dilihat dengan hand specimen ya. Nah itu yang pertama itu adalah masif ya. Masif ini tidak adanya lubang bekas gas keluar ya atau struktur aliran. Jadi dia permukaannya flat ya. Nah, itu ya. Atau nggak adanya lubang-lubang gas ya. Ataupun nggak ada perlapisan, itu kita dengan masif ya. Lalu vesikuler. Vesikuler ini berlubang karena keluarnya gas ya. Cuman gas mungkin lubangnya kecil ya kalau untuk vesikuler biasanya. Lalu skoria ya. Skoria ini dia lubangnya itu lebih besar dan tidak teratur ya karena gasnya mungkin terlalu banyak ya dari si magmanya itu. Jadi saat membeku dia membentuk lubang-lubang yang tidak teratur ya. Jadi bedanya antara vesikuler dan skoria itu di situ ya. Lalu ada amigdaloidal ya. Amigdaloidalnya adalah bekas lubang gas tadi ya, atau vesikuler dan skoria ini terisi oleh mineral sekunder ya. Mungkin contohnya itu ada karbonat ataupun silika ya. Lalu senolit ya, senolit adalah struktur yang memperlihatkan adanya fragmen atau batuan lain yang masuk dalam batuan yang menerobos ya atau mengintrusi. Jadi ini kita temui di coupling Boanggi mungkin ya di Batugong ya kalau nggak salah. Nah di situ di Batugong itu sangat banyak terdapat senolit ya, di mana formasi yang tertua itu adalah si formasi pelepat kalau nggak salah. Jadi pelepat diintrusi oleh formasi granitoid tantan tadi ya, Trias Jura TRJGD tadi ya, sehingga batuan dari formasi pelepat tadi masih tertanam di singkapan granit tantannya itu. Jadi dia bukan bentuk seperti fragmen, tapi dia seperti batuannya seperti satu ya gitu ya. Tuh, jadi dia nggak bentuk fragmen ya tertanamnya itu ya. Dia mulus. Ya. Next. Setelah kita ini ya, jadi untuk mendeskripsikan batuan tuh awalnya kita lihat dari warna, lalu kita lihat strukturnya, baru yang kedua kita lihat teksturnya ya. Teksturnya adalah hubungan antar mineral dan antara mineral dengan massa gelas yang membentuk batuan ya, itu ya. Jadi di sini yang pertama itu adalah yang kita lihat adalah derajat kristalisasinya. Derajat kristalisasi itu ada 3 ya, ada holokristalin, holohialin, dan hipokristalin. Nah untuk simpelnya holo itu berarti satu ya, cuma ada satu jenis. Kalau holokristalin artinya cuma ada kristal. Ya. Kalau holohialin artinya cuma ada massa gelas. Tapi kalau hipo berarti gabungan dari kristalin dan gabungan dari massa gelas dan massa kristal. Seperti itu ya pemahamannya. Lalu derajat granularitas ya. Derajat granularitas ini ada 2 ya, ada vaneric dan avanitik ya. Nah, apabila kristalnya jelas kita kenal dengan vaneric ya. Di mana vaneric ini dibagi atas 4 ya. Berdasarkan ukuran dari mineralnya ya. Yang pertama itu adalah halus ya, kecil dari 1 mili, lalu sedang 1 sampai 5 mili ya, lalu kasar itu 5 sampai 30 mili. 30 mili artinya 3 cm ya. Lalu sangat kasar, besar dari 3 cm. Lalu avanitik apabila kristalnya sangat halus sehingga tidak bisa kita lihat dengan mata. Jadi butuh mikroskop untuk melihat mineralnya. Itu ya. Oke, terlewat, sorry. Nah, ini bentuk kristal ya. Bentuk kristal itu ada euhedral, pseudohedral, dan ahedral ya. Cuman kalau untuk deskripsi secara makroskopis ya, untuk bentuk kristal ini sulit kita analisa ya. Kalau makanya biasanya di skip ya, kalau di lapangan. Lalu hubungan antar kristal itu ada equigranular dan inequigranular ya. Kalau equigranular dia secara relatif ukuran kristal ini sama besar ya. Tapi kalau inequi apabila ukuran kristalnya tidak sama besar. Jadi ada yang besar banget, ada yang kecil itu inequi ya. Tapi kalau besar, agak besar, sedang itu masuk ke equigranular. Lalu komposisi mineral ya. Komposisi mineralnya ada 3 ya sebenarnya. Menurut Walter kalau nggak salah, Walter Teh Huang itu di tahun 62 dia membagi komposisi mineral itu menjadi 3 ya, ada mineral utama, ada mineral sekunder, dan ada mineral tambahan. Kalau mineral utama itu ada mineral felsik dan mineral mafic ya, di mana felsik ini densitasnya antara 2,5 sampai 27 ya,
gram per cc mungkin ya satuannya. Lalu mineral mafic itu range-nya 3 sampai 36. Makanya felsic ini adalah biasanya di batuan-batuan ini ya. Asam ya, asam intermediate ya. Mafic ini batuan basa sampai ultra basa mungkin ya. Next. Ini yang kedua mineral sekunder ya. Mineral sekunder definisinya apa ya? Kayak ini contohnya aja langsung ya. Jadi mineral sekundernya adalah ada mineral kalsit, sperpentinit, klorid, salisit dan kaolin ya. Lalu selanjutnya itu ada mineral tambahannya, itu ada hematit, kromit, spen, muskovit, zeolit dan apatit dan lain-lain mungkin ya. Jadi itu ya. Jadi umumnya yang harus diketahui itu adalah mineral primernya. Nah ini pengenalan mineral dan sifatnya ya. Jadi ini ada mineral olivin ya, biasanya warnanya itu hijau ya. Bentuk dan perawakan kristalnya ini membutir ataupun masif ya. Dengan kilapnya berupa kilap kaca, gitu ya. Lalu ada mineral piroksin ya. Di sini piroksin ada nggak? Nggak ada. Oke, piroksin itu warnanya hijau sampai hitam ya. Dengan bentuknya itu prismatik pendek ya. Lalu kilapnya adalah kilap kaca. Lalu hornblende ya, di sini hornblende warnanya itu hitam sampai coklat ya, dengan bentuknya itu prismatik panjang, dengan kilapnya itu adalah kilap arang ya. Kalau biotit sama hitam dan sampai dengan coklat ya, namun dia bentuknya tabular atau melembar ya. Nah, sedangkan kilapnya adalah kilap kaca ya, ini biotit. Lalu plagioklas. Plagioklas itu warnanya putih susu sampai abu-abu ya. Dengan bentuknya itu biasanya membutir ataupun prismatik ya. Dengan kilapnya kilap lemak ya. Sedangkan feldspar dia warnanya merah jambu ya. Terus bentukannya itu adalah tabular atau membutir, dengan kilapnya adalah kilap kaca ataupun kilap lemak ya. Sedangkan kuarsa ya, kuarsa itu dia tidak berwarna atau bening ya, dengan bentukannya itu seperti membundar, membutir ya, dan kilapnya berupa kilap kaca itu ya. Pengenalan mineral dan sifatnya ya. Nah ini tabel pembagian batuan beku ya. Jadi di sini dia membagi batuan beku yang bertekstur halus ya, dengan tekstur kasar. Mungkin tekstur halus ini batuan yang beku dekat dengan permukaan dan juga yang di permukaan ya. Ini untuk makanya di ultra basa sepertinya ada batuannya ya. Kalau ultra basa dia nggak ada batuan vulkanik ya, karena dia membeku jauh di dalam perut bumi ya. Contoh batuannya itu kalau untuk plutoniknya ada dunit, piroksin ya, dan lain-lain ya. Untuk basa itu ada basalt dan diabas ya untuk yang tekstur halus. Untuk tekstur kasarnya adalah gabbro ya. Sedangkan intermediate tekstur halusnya itu ada andesit, traki-andesit dan trakit ya. Sedangkan plutoniknya adalah diorit, benzonit dan cyanid ya. Nah, ini perbandingan dari KF dan feldsparnya aja penamaan. Sedangkan untuk asam itu ada dasit, diodasit dan riolit ya. Sedangkan untuk plutoniknya ada granodiorit, ada melit dan granit. Gitu ya. Oke, untuk batuan sedimen mungkin kita skip. Atau saya lanjut aja lah ya, batuan sedimen nggak apa-apa. Ntar saya tanya istri dulu ya, dia mau pulang ya. Sebentar ya. Halo? Ya, Pak. Sebentar izin, sebentar ya. Ya, Pak. Oh, sorry.
Oke, saya lanjut sedikit ya. Saya selesaikan si batuan sedimennya aja. Next. Oke, ini kita skip aja ini penjelasan dasar. Sama. Nah, ini ya. Ini untuk deskripsi batuannya ya. Jadi untuk batuan sedimen itu pertama untuk deskripsi batuan sedimen tentu kita lihat warna dulu ya. Setelah warna kita interpretasikan, selanjutnya adalah struktur batuannya. Struktur batuannya ya. Dimana struktur batuan sedimen ini ada struktur primer ya. Yang terbentuk bersamaan dengan pembentukan batuan sedimen ya. Itu ya tadi definisinya ya. Kalau sekunder berarti setelah setelah terbentuk ya. Nah, ini untuk struktur fisika ya, struktur yang terbentuk karena proses fisika. Lalu contohnya itu ada bedding, cross bedding, graded bedding, inverted graded bedding, dan laminating ya. Dimana beddingnya adalah perlapisan ya maksudnya ya. Kalau cross beddingnya adalah perlapisan yang silang siur ya, silang siur. Sedangkan graded beddingnya adalah perlapisan yang menunjukkan perubahan ukuran butir batuan ya, dari kecil ke besar ya, besar ke kecil ya, kecil ke besar. Kalau inverted dia kebalikannya, besar ke kecil itu ya. Lalu laminatingnya adalah perlapisan yang tipis ya, mana kecil dari 1 cm kalau nggak salah itu ya. Nah, tidak ada kenampakan struktur ini kita namai dia sebagai masif ya. Lalu berdasarkan kenampakan yang di permukaan batuan ada ripple mark, stone mark, flood cast, mud crack, rain print, dan karena proses deformasi itu ada load cast, convolute structure. Itu nanti ada gambarnya kok, jadi tenang aja. Lalu struktur biologi, struktur yang terbentuk karena aktivitas organisme biologis ya. Nah itu contohnya itu ada track ya, atau jejak, lalu burrow atau galian ya. Cast itu atau mold itu adalah cetakan. Lalu yang terakhir struktur kimia adalah struktur yang terbentuk karena aktivitas kimiawi ya. Contohnya itu adalah konkresi ya. Tuh. Next, ini adalah gambaran dari strukturnya tadi ya. Ini adalah perlapisan atau bedding tadi, sedangkan ini adalah perlapisan yang silang siur ya. Ada ini ya, struktur sekunder ya, struktur yang terbentuk setelah terbentuknya batuan sedimen tersebut ya. Contohnya itu berupa fault, patahan, lipatan, dan juga kekar ya. Itu ya. Ini adalah struktur yang umum ditemukan pada batuan sedimen ya, ada bedding dan cross bedding. Lalu struktur batuan sedimen juga ya, ini adalah laminasi ya, di mana laminasi ini merupakan struktur pelapisan dengan ketebalan kurang dari 1 cm ya, yang terbentuk karena suspensi tanpa energi mekanis biasanya ya. Jadi dia terbentuk di arus yang tenang biasanya ya. Tuh. Nah ini adalah si normal grading tadi ya, dari halus ke kasar ya. Kalau inverse grading dari bedding tadi dia dari kasar ke halus ya. Itu ya. Ini adalah contoh bentuk dari si graded bedding ya, perlapisan yang tersusun tadi ya. Biasanya terjadi karena adanya arus turbidit yang mengandung arus turbidit ini maksudnya arus yang mengandung suspensi sedimen ya, atau matriks seperti itu. Sehingga partikel yang berat ini akan terendapkan terlebih dahulu ya biasanya seperti itu. Lalu ini tadi yang namanya load cast tadi ya, yang ini adalah contoh dari flood cast, ini adalah tool mark ya. Nah, ini adalah si rain print ya, itu cetakan hujan mungkin ya. Ini ada trail, jejak. Ini adalah
burrow ya, galian. Ini samanya adalah jejak juga ya, jejak pijakan itu kita kenal dengan track ya. Lalu ini adalah mud crack ya, dan ini adalah flank structure ya, seperti api ya, karena adanya proses pembabanan kalau nggak salah ya. Ini sedimen karbonat. Jadi kalau untuk di ini ya, batuan karbonat tuh kalau dia berupa butiran ya, atau batuan karbonat plastik itu biasanya ada ukuran ya, di mana besar dari 2 mili itu kita kenal dengan kalsirudit ya batuannya, atau ukuran butirnya itu namanya rudit, lalu 0,063 mili sampai 2 mili ini kita kenal dengan arenit ya, lalu kecil dari 0. Oh ini ukuran pasir ya artinya 0,06 itu 1/16 ya, 1/16 sampai 2 itu adalah kalkarenit ya dengan ukuran arenit. Kecil dari ukuran pasir itu ya 1/16 atau 0,063 kita kenal dengan batuannya namanya kalsilutit ya, atau dengan ukuran butirnya itu namanya lutit ya. Ini belum masuk ke ini. Oke, ini untuk tekstur batuan sedimen ya. Jadi untuk tekstur batuan sedimen ini ada besar butir ya, ada grain size, ada pemilihan atau sortasi ya, ada pembundaran ya atau roundness, ada kemas atau fabrik ya, ada porositas dan permeabilitas, ada kekompakan batuan, ada fragmen atau press, ada semen dan massa dasar ya. Jadi ini untuk komposisi mineralnya, ada fragmen, semen dan massa dasar beras. Massa dasar massa dasar ya, massa dasar aja. Oke. Next. Nah, ini untuk ukuran butir ya, di mana untuk ukuran butir ini biasanya kita pakai skala Wentworth ya, di mana ukuran besar dari 256 ini kita kenal dengan boulder ya atau bongkah. 64 sampai 256 ini kita kenal dengan cobble ya atau brangkal. 4 sampai 64 ini kita kenal dengan krakal ya atau pebble. 2 sampai 4 ini adalah granul atau kerikil ya. Jadi urutannya kerikil, krakal, brangkal dan bongkah ya. Tuh. Diingat ukurannya itu antara 2 sampai 4 itu adalah kerikil, 4 sampai 64 itu krakal, 64 sampai 256 itu brangkal. Besar dari 256 adalah bongkah. Lalu pasir itu range antara 2 sampai 1/16 ya. 1/16 ini adalah 0,0663 tadi ya. Nah, lalu 1/16 sampai 1/256 ini kita kenal dengan lanau ya. Lalu kecil dari 1/256 kita kenal dengan lempung. Itu ya. Nah, biasanya untuk pasir ini dia dibagi lagi ya menjadi 5 kategori kalau nggak salah. Jadi ada pasir kasar, pasir sangat kasar, sedang, halus, sangat halus ya. Jadi caranya itu tinggal kalian kali setengah aja sebenarnya. Jadi misalkan ya dari dua ini adalah ukuran paling kasarnya ya. 2 kali setengah itu kan 1. Berarti 2 sampai 1 adalah ukuran batu pasir sangat kasar. 1 dikali setengah berarti setengah ya. 1 sampai setengah artinya batu pasir kasar. Setengah kali setengah 1/4. Berarti setengah sampai 1/4 itu adalah batu pasir sedang. 1/4 kali setengah itu 1/8 ya. Jadi 1/4 sampai 1/8 itu batu pasir halus. 1/8 kali setengah itu 1/16 ya. 1/16 itu sampai dengan 1/8 adalah batu pasir sangat halus. Nah, itu ya. Jadi itu perbedaannya ya. Untuk cara gampangnya ya, cara gampang memahami pembagian dari si batu pasir itu ya. Nah, kalau di lapangan biasanya butuh komparator mungkin ya. Kalau untuk lempung gampang ya, kita tinggal kita banyak ke tangan aja. Kalau memang nggak ada butiran batuannya, itu artinya ukurannya adalah lempung ya atau clay. Atau kita larutkan ke air, dia hilang, yaitu adalah lempung. Tapi kalau lanau, mungkin dia masih ada butiran-butiran atau fragmen-fragmen yang agak halus ya, terasa masih. Nah kalau pasir dia masih, pasir halus itu ya dia masih sangat terasa fragmennya ya atau butirannya. Itu ya.
Fine. Ini size of class ya, jadi sama ya sebenarnya. Jadi kalau gravel ini, ini. Jadi ukuran dari partikel atau fragmen ya. Jadi ada ukuran gravel ya, bigger than 2 mili ya, lebih besar dari pasir ya ukurannya. Itu kita sebut dia sebagai batuannya itu adalah konglomerat ataupun breksi ya. Jadi perbedaannya kalau konglomerat mungkin dia sudutnya itu membundar ya, tapi kalau breksi dia batuannya fragmennya itu menyudut ya. Jadi ukuran besar dari pasir yaitu kerikil, kerakal, berangkal sampai bongkah itu batuannya adalah konglomerat ataupun breksi untuk batuan sedimennya. Nah, kalau fragmennya ukurannya pasir ya, maka batuannya namanya adalah sandstone ya. Tapi kalau fragmennya berupa ukurannya ini dari lanau sampai lempung dan lumpur ya, maka batuannya shell ataupun mudstone ya. Itu batuan lumpur. Nah, ini contoh gambarnya ya. Nah, ini sortasi ya. Jadi sortasi ini sangat tergantung dari jarak dan sumbernya ya. Semakin jauh butiran, semakin jauh butiran akan semakin tersortasi tidak baik mungkin ya. Jadi tersortasi dengan baik ya. Makanya di daerah pantai dia ukuran butirannya itu kan semakin seragam ya. Nah, ini dia pembagiannya ada 5 ya. Ada very poor sorted, poorly sorted, moderate sorted, well sorted, dan very well sorted. Gitu ya. Memang butuh ini komparasi ya. Kalau kita lihat di lapangan kadang tersortasi dengan baik atau jelek aja. Cuman cuman pembagiannya ya. Lalu ini hubungan sortasi dengan derajat pembundaran ya. Jadi semakin jauh dari sumber biasanya pembundaran juga akan semakin rounded ya. Dan juga tergantung dari resistensi batuannya ya. Jadi semakin dekat dia semakin angular atau semakin menyudut ya. Nah, ini kebulatan atau pemburanan. Sorry. Nah, ini ya. Jadi untuk pembundaran ini atau kebundaran itu ada 3 jenis ya. Ada angular, intermediate, dan rounded ya. Nah, ini perbedaannya. Lalu, nah ini untuk sortasi ya. Jadi kalau ukurannya seragam seperti ini kita kenal dengan well sorted ya. Lalu kemas ya. Kemas ini adalah sifat hubungan antara butir ya, kesatuannya di dalam satu masa datang atau di antara semennya ya. Jadi kemasnya ada 2 ya. Jadi ada kemas tertutup dan kemas terbuka ya. Jadi kemas terbuka ini apabila butirannya ini tidak saling bersinggungan ya atau bersentuhan. Ini adalah contohnya. Sedangkan kemas tertutup apabila butirannya saling bersentuhan. Ya, biasanya bisa juga kita coba teteskan dengan air ya si sampel batuannya. Jadi kalau airnya masuk ya menyerap ke batuannya artinya kemasnya adalah terbuka. Tapi kalau airnya tidak masuk ke si batuan maka kemasnya adalah kemas tertutup. Itu cara di lapangan ya. Lalu porositas dan permeabilitas. Porositasnya perbandingan antara jumlah volume rongga dengan total batuan ya. Dengan permeabilitas kemampuan batuan untuk meloloskan fluida. Jadi kalau ada pori biasanya apabila porositasnya bagus, maka permeabilitasnya juga bisa bagus biasanya ya. Lalu kekompakan adalah merupakan tingkat kekerasan dari batuan. Nah, yang istilah digunakan di sini sangat kompak, sedang sampai buruk ya. Caranya dengan dipukul ya. Lalu fragmen ya. Fragmen ini merupakan butiran penyusun batuan yang berukuran lebih besar ya dari matriks ya. Nah, fragmen ini dapat berupa pecahan batuan, mineral, maupun cangkang binatang. Ya. Tuh, jadi yang paling besar kita kenal dengan fragmen. Ya. Lalu yang lebih kecil itu kita kenal dengan matriks, ya, massa dasarnya. Sedangkan pengikatnya kita kenal dengan semen. Ya. Biasanya semen itu adalah silika ataupun karbonat biasanya. Ya.
Nah, ini piroklastik mungkin next lah ya. Mungkin itu dulu ya materi yang akan saya sampaikan ya. Selanjutnya mungkin materi selanjutnya adalah MS ya, measuring section ya, atau analisa penampang stratigrafik terukur. Itu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau dari Siska cukup, Pak. Nanti kalau masih bingung, nanti ditanya lagi, Pak. Oke. Saya akhiri ya, karena udah sore. Kampus sudah mau tutup. Ya, jadi saya akhiri aja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Nanti videonya saya upload ya. Jadi bisa saya unggah di LMS. Teman-teman bisa Baik, menonton Pak. kembali ya tentang geologi. Dia bisa mendengarkan kembali Pak. Terima kasih Pak. Ya. Izin live ya.